Ya pendetanya dapat gelar, ya nggak pernah baca kitab suci. Dia bapak gereja, karena bapak gerejanya itu kan ya mengajari nanti supaya ini kok ikuti saja ini. Ada namanya Tritunggal, namanya hari-hari raya tadi itu mengganti nama Tuhan, mengganti orang, itu kan diajari kan. Supaya kau tetap permanen di situ, gak boleh kau dengar-dengar. Kalau kau dengar itu sesat mereka, itu ajaran iblis. Kan begitulah yang terjadi saat ini. Ya, coba kita lihat sekarang kan, kalau orang mati, ya, orang mati sekarang itu, waktu hidupnya tidak didatangin, tidak dikunjungin, tidak ajak sharing dan lain. Tapi pada waktu dia mati, mereka datang kunjung. Kunjung untuk apa sana? Yang pengalaman kalian, yang mereka lihat, yang kalian lihat apa? Bikin penghiburan. Nah pada waktu mereka penghiburan itu, di sana mereka pungut-pungut nggak? Orang mati. Kalau di tempat saya di sana Sumba, lebih menggiurkan saudara. Karena orang Sumba itu rata-rata 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu. Kalau penghiburan tiap hari itu kan amplopnya ada. Berapa kain yang mereka dapat? Ya, coba. Akhirnya mereka bilang melebarkan kerajaan siapa? Bukan kerajaan Elohim, kerajaannya Mereka dengar kata Elohim itu mereka alergi. Mereka dengar nama Yahweh itu mereka alergi. Ya kan saya khotbah saya kemarin kan, harus kamu berawas-awas, jangan keluar dari mulutmu itu nama idola lain. Tapi mereka bangga sekali itu, mereka cintai betul-betul kata Allah ini. Ya, itu yang terjadi. Ya, maka pada waktu orang mati itu cepat sekali mereka datang di sana, berapa orang gitu. Ya, apa di sana penghiburan apa? Ya, kan kebalik-balik di dalam. Kalau di dalam kitab suci tulisan begini, Tuhan, saya mau pergi dulu, namanya apa? Kuburkan orang tua apa bunyinya? Ya. Ikutlah saya, biarkan mereka menguburkan orang mati mereka. Ada kak firmannya? Coba kau baca namanya apa, nama Titiala pada 22. Coba. Ini yang terbalik-balik loh sekarang ini. Coba saudara, baca yang kencang. Tetapi Yeshua berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Coba kamu simak kata-kata ini. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kenapa dia bilangkan tadi biarkan orang, seolah-olah orang mati menguburkan orang mati-matilah kan gitu. Kok ada orang mati menguburkan orang mati, maksudnya apa coba? Saya mau tanya dulu juga kepada jemaat. Ya. Yang dia maksud itu kan rohnya sudah mati sehingga dia tidak ikuti kebenaran. Itu yang dia maksud. Yang dia maksud itu tadi orang ini tidak ngerti. Itu yang dia bilang orang mati kuburkan orang mati. Sekarang kalau di Sumba coba. Pada waktu hidupnya orang ini nggak ada apa-apanya. Pada waktu mati dia ada sudah. Ya. Kan begitulah yang terjadi sekarang ini. Bukan pada waktu orang hidup ini dikasih tahu, diajarin ungkapan namanya isi kitab sucinya. Ya kan? Kalau engkau orang benar, ya, benar-benar dituntut oleh Roh Tuhan tadi, pasti engkau tuntun orang ini selama dia hidup. Ya. Nanti pada waktu kau tuntut nanti, ya, dia terima dengan itu urusannya yang paling penting kau sampaikan. Begitulah isi kitab sucinya. Sampaikan aja. Dia mau terima tidak terima itu urusan lain. Makanya kalau kau baca di Korintus sana, ya, yang siram dan yang menyiram dengan menabur sama. Yang bikin pertumbuhan nanti adalah kan gitu kan? Ya. Yang penting sampaikan. Nah sekarang ini saya sampaikan melalui namanya ayat dan pasal dengan ayat. Oh mau terima tidak terima silakan. Ya. Tadi kan sudah ngomong kan gitu kan. Kalau kau melanggar firmanku, ya ingat lo ya, kau akan susah setengah mati. Ya. Pasti kau susah. Bisa kau susah karena nggak ada makanan, bisa kau susah karena penyakit sudah. Coba kan sekarang kan, kalau ditanya di luar sana itu, kalau mati muda, itu kan jangan kita hakimi orang. Itu namanya apa? Wewenang Tuhan. Tuhan itu kan mengajar kita. Umur berapa? 70 sampai 80. Ya. Kan begitu kan?
Nggak mungkin lah anak sayanganmu ini masih kecil terus mati, kan nggak akan kuat mati dengan penyakit lagi. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tapi apakah orang sadar juga tidak sadar, saudara, sampai saat ini? Ya, makanya bangsa Israel ini kan dipisahkan dari bangsa lain, saudara. Ya, ya. Coba kan dibawa ke sana, tanah yang subur, tapi mereka abaikan. Yang paling parah lagi kalau kau baca, paling parah ini, ya. Karena zaman Yeremia kan sudah parahnya parah ini. Kalau kau baca Imamat 18 ayat 21, ya. Coba nanti kita baca lagi di Yeremia, ya. Ini tidak ada pengampunan loh. Coba Imamat 18 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Yahweh. Kalau engkau baca, ini baca Yeremia 19:5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tidak ada pernah Tuhan itu menyuruh lu berpoya-poya dan lain sebagainya. Yang paling penting itu namanya perhatikan firman Tuhan, saudara. Ya, makanya kalau engkau baca waktu zaman Raja Manase, ya, anak daripada namanya Yeskil itu, ya, itu, coba apa yang dia lakukan? Dia korbankan anaknya. Coba, akhirnya apa? Zaman Yeremia, ya, coba kan tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa lagi diampuni bangsa ini? Ya, karena ulah mana? Ini adalah penyimpangan, salah mendengar, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Gitu? Israel saja pun dihajar habis-habisan, apalagi lo bangsa asing ini. Ya, bangsa asing kerjaannya apa dia? Halo? Ya? Ya? Waktu kamu baca dari Kejadian semua, ada nggak bangsa asing seorang nabi? Pernah ketemu nggak ada orang asing dari nabi? Pernah nggak ketemu orang asing jadi imam? Kerjanya apa orang asing? Timba air dan belaka kayu untuk rumah Tuhan. Pada waktu namanya Yerusalem itu bait suci dibangun itu orang asing itu ada yang jadi prajurit nggak, atau dari mandor itu ada nggak? Tidak. Apa mereka kerjanya? Kuli itu diselamatkan nggak? Orang asing yang jadi kuli dari orang saya kan jadi kuli katanya kalau kau baca, ya. Di sana satu raja-raja. Kalau orang Israel itu orang Goim itu jadi kuli, diselamatkan nggak? Diselamatkan. Ya. Kenapa diselamatkan? Karena mereka mengamalkan kan masih terbaca kan, kalau kau baca namanya Kisah Para 10 ayat 35 toh, ya. Dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya Taurat kebenaran, dia akan diselamatkan. Ya. Makanya orang asing itu harus kau simak, kau pelajari yang kita baca tadi ini, sehingga lu tidak sia-sia. Ya. Persoalan orang Israel beda dengan kita. Nggak boleh kau ambil kedudukannya mereka. Itu ajaran-ajaran yang tidak benar. Gitu? Seolah-olah Israel itu kan sudah dibuang, tidak pernah dibuang. Ya? Israel dibuang nggak? Ya? Dibedakan dari bangsa lain nggak? Tadi kan sudah kita baca. Coba kita selidiki ini, kitab suci ini. Coba Ulangan 7 ayatnya 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Coba ulang 16 ayat 2. Kan sama itu, diulang lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu dan engkau dipilih Yahweh untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang 1 Raja-Raja 8 ayat 53. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu
menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Mose hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Misraim. Dipisahkan dari bangsa lain. Ya. Kenapa mereka dipisahkan dari bangsa lain? Karena mereka menjadi namanya bangsa imamat dan bangsa raja. Rajani tidak bisa digeser ini kedudukan. Tapi dari mimpi sekarang itu seolah-olah orang asing yang jadi raja, jadi Israel jadi jongol. Itu yang dimaksud tadi, itu ada yang mengatakan jalannya lurus tapi ujungnya Coba saudara, kalau sudah begini-begini, apa yang kok dapat namanya ajaran-ajaran asing ini yang dari Yunani ini? Ya. Itu mereka dorong lu masuk jurang, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mereka tolak. Coba. Lu kalau mereka simak tadi yang kita baca, apakah ini pendeta-pendeta tidak dibaca ini? Apakah ada orang sadar seperti anak ini? Kan tidak ada. Ya, sampai saat ini mereka menggebu-gebu di mimbar. Oh, kitalah yang miliki nanti. Ya, kita masuk nanti ruangan Maha Kudus. Ya, kitalah adalah imam-imam. Omong kosong itu sebenarnya tidak benar. Oke lah kalau kau katakan itu, tapi kau ikuti namanya perintah Tuhan. Kau masuk dalam kerajaan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikuti perintahnya Tuhan. Ya, ikuti hukumnya Tuhan. Ikuti hukumnya Tuhan itu adalah mutlak. Jadi namanya Taurat itu bukan relatif namanya, itu mutlak namanya. Ya, makanya kalau kau baca namanya yang mereka mengatakan perjanjian baru ini, teliti dengan baik. Ya, kalau engkau teliti dengan baik, ini kan si penulis ini pembohong-pembohong ini, dia bikin sedemikian rupa ini supaya kita itu arahnya ke Yunani. Ya, ingat loh ya, khotbah saya kemarin Yunani itu lambangnya apa? Ya, kalau tanduk itu tanduk apa yang lambung setan itu? Tanduk apa? Tanduk kambing, saudara. Ya, itulah yang tidak disadari sekarang. Coba makanya saya mengatakan kalau orang saja mau saja dia baca kitab suci, dia tidak akan mau. Ya, karena benar itu bukan jalan lurus, itu namanya maut dan maut loh. Ya, ini bukan sekedar ancaman loh ini. Makanya jangan sekali-sekali, makanya mereka benci banget Israel ini. Berbau-bau Israel itu. Berbau-bau Israel ini kan sudah dinubuatkan enggak? Ya? Coba ke Mazmur 83 ayatnya di 45 kalau nggak salah, coba baca. Coba. Baca. Marilah, kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Coba sekarang itu bukan secara bangsa saja, mereka benci banget bila perlu dilenyapkan di kolong langit. Benar nggak terjadi sama sekarang ini? Supaya Israel ini kan diusir saja, lenyapkan saja di kolong langit. Benar nggak? Coba sekarang kalau orang asing itu kan mendengar namanya nama Israel kan, mereka benci nggak? Mereka nggak mau. Coba kalau kita bilang sekarang kan, itu bukan Matius loh. Namanya siapa? Matitya. Tapi mereka langsung buang muka. Coba kan, mereka tidak mau bahwa ini orang ini lahirnya memang dari perut ibunya itu dikasih nama Matitya. Coba ini yang merubah-rubah ini siapa? Dari ajaran Yerusalem atau dari ajaran Yunani? Yunani ini dirubah habis. Karena sudah saya mengatakan khotbah-khotbah yang lalu kan begitu kan, ya. Yunani ini kan sudah dinubuatkan, ya. Dinubuatkan apa? Merubah ya? Waktu dan hukum. Ya, makanya itu ada namanya Bapak gerejanya. Makanya ada sekolah-sekolah yang seperti jamu di Indonesia ini kan, ya. Coba kan sekolah-sekolah teologi lah itu kan gitu kan. Bukan teologi itu untuk mengungkapkan di isi kitab yang sebenarnya, bukan untuk menutupi. Makanya sekarang dikasih doktor. Makanya kalau dia sudah doktor, ini jemaatnya udah lu mau ngomong apa pakai tidak akan mau. Dia tidak akan mau. Ya.
Dia tidak akan mau karena dia benar-benar terfokus ke dokternya. Padahal dia tidak tahu dokter ini itu makin banyak yang dia bunuh. Ya, coba kan? Kenapa? Karena dia dihipnotis ini di depannya. Dia sudah tahu kok di depannya ini kan tidak pernah membaca kita. Jadi seenaknya dia dari mimbar, itu yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi tadi anak ini kan setengah mati loh. Tapi dia sadar loh. Dia sadar betul-betul, waduh kalau yang begini mending gue jadi kulinya deh. Tidak layak lagi Pak menyebut saya anak. Saya sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Itu sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Mau nggak kita? Saya sudah mengatakan, saya ini manusia, saya ini namaku Tarawatu. Itu namaku saja pun namanya Tarawatu. Tarawatu itu artinya namanya batu yang keras. Gitu kan? Coba saya bilang saya ini orang temperamen. Ya, orang itu melihat saya, orang lihat muka saya orang takut. Ya, jangankan namanya orang biasa lihat muka, itu orang dulu ada orang anak ini benar-benar ini anak ini mabok tiap hari. Terus tatonya dia itu semua ditato sampai mukanya. Jadi kalau anak ini lihat saja orang sudah takut. Tapi sebaliknya lihat sama saya tuh kabur benar-benar. Karena dia kecil, nggak terlalu besar gitu, tapi maboknya ampun-ampun. Kalau saya pukul itu benar-benar sampai ke sumsumnya. Makanya kalau lihat sama saya mati, saya kata lari dia. Dengan keadaan mabuk pun dia lari sampai takutnya. Ya. Makanya saya mengatakan setiap saat khotbah ini, ya, saya tunduk saja kepada Tuhan. Melalui apa? Tetap saya baca. Sehingga saya tidak pengaruh dari mimbar. Oke lalu di mimbar, tapi saya awasi. Ya, saya awasi di mimbar. Ya. Makanya saya bilang kalau saya pulang di Sumba di sana, daerah saya di Sumba, itu laki-laki sudah kagak ada lagi. Nggak tahu lah ini laki-laki ini apa sudah pakai rok. Semua di mimbar adalah perempuan. Loh dalam isi kitab perempuan diizinkan nggak mengajar? Lalu ini pembaca inilah yang di depan saya. Saya tahu kalian itu yang pemimbar itu diizinkan nggak perempuan? Tidak diizinkan. Gitu? Tidak diizinkan. Ya. Itu perintah Taurat kita per nabi atau di Injil? Di Injil. Ya. Ini kan orang-orang Kristen, tokoh mereka itu adalah namanya Pak. Soalnya kalau dia Paulus itu jadi apa? Jadi kayak sekuler. Kalau dia namanya Saul, yang jelas-jelas kata nabi Rasul Saul, saya tidak mengizinkan perempuan ini jelas-jelas kata Rasul saya tidak. Tapi kalau di sana mau dibalik sama kita, oh bukan zamannya Pak. Bapak itu keliru, salah Pak, bukan zamannya. Coba mereka robak, ya. Coba, bukan zamannya. Taurat itu tidak benar. Taurat buang aja, itu kan dia sadis, tidak mengajarkan kasih. Coba mereka membabi buta, ya. Itu yang dikatakan tadi ujungnya jadi setengah mati loh. Tadi kan mau makan, wah daripada gua mati di sini gua pulang aja deh. Ya, tapi bukan pulang biasa langsung diam aja di situ, bukan. Tidak boleh panggil aku lagi Bapak, anak. Aku tidak pantas Pak jadi anak. Pada waktu dia mengatakan tidak pantas aku jadi anak, dibenutut loh saudara. Ya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mau nggak kita seperti itu? Makanya saya mengatakan jangan kau kalau saya khotbah itu jangan kau sini mukamu. Lu kayak cacing. Jangan kau bikin gue emosi nanti. Kalau gue emosi gue tumbuk sekali lo tidak akan bangun itu kalau kau pakai fisik. Ya, makanya saya mengatakan lu tinggal mau pilih. Lu mau pakai ilmu sekuler, kita adu ilmu sekuler. Lu mau adu ilmu kerohanian, kita kata adu. Habis itu kalau lu mau adu fisik juga kita adu fisik. Kalau kita bacakan Rasul Saul, jangan kok paksa-paksa saya lo ya. Lu coba lu tanya dulu saya dulunya seperti apa. Saya ini seorang temperamen. Ya. Coba kan, jangan kok paksa-paksa lagi saya keras sekarang. Saya begini sekarang saya sadar kata Rasul Saul. Begitu nggak? Surat-surat Rasul Saul, ya. Jangan paksa loh saya ini. Jangan kau lihat saya lembek-lembek begini, ya. Karena Tuhan itu loh sudah memereteli itu yang dianggap namanya sampah. Bukan namanya Taurat itu sampah loh saudara kan gitu loh kan. Coba, ya.
Ini jelas-jelas ini ya, Israel itu dibedakan loh saudara ya. Dipisahkan dari bangsa lain gitu. Ini mutlak nggak bisa. Ya. Makanya kalau kau baca Roma 11 ayat 1, 2 coba. Ya. Coba kau baca. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Tidak menolak. Ini Yesus sudah mati. Mereka sudah hukum belum? Mereka sudah hukum belum? Sudah dihukum. Yang menghukum yang menghukum itu siapa? Orang-orang Yunani atau orang Israel? Orang Israel. Orang Israel biasa atau imam-imam? Imam. Artinya kata Rasul Saul tidak pernah menolak namanya bangsa pilihan. Tidak pernah menolak. Dia tidak juga membenci namanya pilihannya. Tapi dibikin sedemikian rupa sekarang ini seolah-olah Israel itu yang namanya membunuh Yesus. Kalau sudah membunuh Yesus, seolah-olah Yesus itu orang Yunani, saudara. Jadi orang diambil sekarang Yesus sebagai orang Yunani yang membunuh namanya orang Israel. Akhirnya dianggap Yesus ini terlunta-lunta. Akhirnya ditampunglah orang Yunani. Itulah ajaran-ajaran yang sampai sekarang ini saudara, mereka memutar balikan. Makanya kalau kau baca Luka 16 ayat 7 ya. Luka 16 ayatnya 16 sampai 7. Luka 16 ayat sampai 17. 16 17. Luka 16 ayat. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Lu Torah. sampai memperkosa sampai sekarang pun ini, ya kan, meninggikan langit dan bumi runtuh daripada apa? Satu titik, satu iota itu apa? Titik. Ya? Satu titik. Arti daripada iota. Satu titik. Jumlah yang paling jadi iota itu jumlah yang paling kecil gitu kan. Coba jumlah arti daripada iota, arti daripada jumlah yang terkecil lah gitu. Artinya ya tadi titik ya sama kan gitu kan, satu titik satu iota kan begitu kan. Atau ini kan bahasa apa, kan bahasa Yunani iota itu kan huruf ke-9 ya, itu iota. Yang paling kecil saja pun tidak boleh kan gitu. Makanya perlu sekali sekarang itu supaya kita tahu ini ajaran bukan ajaran Tuhan. Makanya kita baca kitab suci kan begitu. Kalau kau baca Amos itu Amos 3 ayat 2, hanya kamu yang aku kenal di dunia ini. Coba. Hanya kamu yang aku kenal di dunia. Baca. Kaum di muka bumi. Halo? Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ulang lagi. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Apakah ini hanya benar-benar hanya Israel saja? Apakah dia tidak kenal semua bangsa ini? Coba, apa maksudnya itu? Hanya kamu yang kau kenalin. Kenapa? Ya? Karena ada perjanjiannya dia dengan Abraham, keturunan Abraham. Paling tidak dari keturunan Abraham ini dengan namanya orang asing itu pasti beda. Kenapa saya mengatakan? Ya, dari Abraham, dari namanya ada Taurat ini sampai kepada tadi, ya, dia mengatakan Amos itu, ada nggak bangsa lain yang seperti imannya apa orang Israel? Ada nggak? Tidak deteksi. Sampai kepada Yosua itu, Yosua datang, ada nggak bangsa lain seperti namanya kepercayaan orang Israel? Tidak ada sebelah. Makanya dia bilang hanya kamu yang aku kenal di Polonglah, makanya aku hukum. Kalau itu baca namanya 1 Kepa 4 ayat 17, 18 ya. 1 Kepa 4 ayat 17, 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan?
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Rumahnya Tuhan itu siapa sebenarnya? Israel. Yang hakimin dulu ini siapa? Israel. Ini Israel. Israel. Makanya saya mengatakan ini, kau dalam rumah tangga itu harus namanya imamnya harus namanya suami. Suami ini jangan hanya teriak-teriak. Suami itu harus bergaul dengan Tuhan melalui apa? Dia membaca kitab supaya dia jadi imam dalam rumah tangganya, saudara. Ya, sehingga dia didik anaknya dengan benar, dengan baik. Ya. Yang sebenarnya seperti itu. Ya, makanya Yeremia 13 ayat 11, ya, aku ini kan mau jadikan, karena aku kenal kalian, tapi aku mau jadikan kamu apa? Coba Yeremia 13:11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Supaya kamu ini jadi terhormat, terpuji gitu, gak mau. Ya? Maunya berpisah dari orang tuh, tidak mau dekat-dekat ke orang tuh. Yang paling patah lagi tadi minta anaknya bagiannya, dia tinggalkan dulu. Coba saudara, kalau yang begini-begini ini saudara, ya? Apakah Tuhan itu dia mau berpisah dengan dia? Kan tidak kan? Mau jadikan ikat pinggang kan harus ada di pinggang kan begitu? Mau jadikan dia ikat pinggang seperti ikat pinggang, tapi tidak mau. Akhirnya apa? Dia berpisah dengan bapaknya. Akhirnya apa yang terjadi bangsa Israel? Hidup setengah mati. Coba zaman Holocaust berapa juta orang? 6 juta orang sudah. Ya. Pada waktu dia berteriak Adonai, Adonai, apakah dia menjawab? Tidak menjawab, dia diamin aja. Lu mati deh. Itulah yang kau mau. Kan begitu coba. Ya, sampai saat ini saudara. Ya. Makanya kalau kau baca coba Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ini kalau kita baca ini kan apa? Ini kan sebenarnya ini kan masih banyak sekali lah ini yang tadi kan kita sudah baca kan gitu kan. Kalau engkau mendengarkan, perhatikan, simak baik-baik kan begitu, pasti akan jadi kesayangan kan begitu loh kan. Coba baca Ulangan 26 ayatnya. Ini Ulangan 26 ayat 16-19. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Menjadi umat kesayangannya terus seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang dijanjikannya. Coba ya, gak mau. Ya. Padahal kalau kau baca lagi di sana, kalau kau baca lagi, ini kan mau jadikan umat kesayangan segala macam, harus kau ikutlah perintah, jangan kau tolak lah kan gitu kan. Kalau kau tolak kan gitu kan, makanya kalau kau baca Yesaya 55 ayat 1 sampai 3 itu, Yesaya 55 ayat 1 sampai 3 ya, ini loh, datang loh, aku berikan nih roti ini tanpa bayaran loh. Coba baca, kalau nggak salah loh, coba baca. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran.
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Coba apa maksudnya kalau engkau merenungkan baik-baik itu, datanglah, makanlah roti tanpa bayar. Maksudnya apa makan roti? Halo? Mendengar firman. Menjadikan firman itu semakanan rohani, karena ini adalah jaminan. Kalau kau pelajari kitab suci dengan benar, dengan baik, itu tidak akan mengalami namanya kelaparan. Begitu gak yang kau tangkap itu? Amen. Ya? Gak usah kau bayar, ini gratis. Buat apa sih lu kerja dari pagi sampai sore? Akhirnya kau berpoya-poya untuk yang kau berpoya yang tidak ada gunanya. Kalau kau berpoya-poya seperti anak tadi itu masih mendingan. Tapi kalau uangmu nanti habis karena kau penyakit, itu yang jadi masalah. Banyak nggak orang-orang tadi dia kerja dari pagi sampai sore itu, akhirnya pada waktu dia sakit terkuras nggak hartanya? Halo? Ya? Terkuras hartanya. Yang kuras itu Tuhan atau siapa? Sesamanya manusia nggak? Sesama manusianya. Yaitu dokter-dokter sekarang kan tidak ada namanya gratis, saudara. Bayar. Sedangkan Tuhan itu menuntut sama kita supaya kau pelajari kitab suci ini. Nggak bayar, gratis. Ya. Kalau engkau sudah pelajari tadi, maka dia akan hindarkan dari segala penyakit. Dihindarkan dari penyakit nggak? Ya. Kalau coba baca namanya Ulangan 7 ayat 15. Ya. Kan gratis kan gitu loh kan, tapi orang nggak mau gratis sekarang. Coba baca ayat 15-nya. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mitzrayim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Yang mencintai kebenaran ikuti perintah tadi, dia hindarkan penyakit, tapi dia berikan kepada orang siapa? Yang membenci itu maksudnya apa? Menolak perintah itu, diputar-putar balik, termasuk namanya tidak dikenal lagi, ganti, itu namanya membenci Tuhan. Ya? Sabatnya tolak, pondok daunnya tolak, pesaknya tolak, itu membenci itu. Ya, yang saya sebut ini bukan dosa kecil, dosa besar dan besar ini. Coba. Akhirnya apa sekarang? Miliaran orang ikuti ajaran Yunani, saudara. Oh, legit. Yunani itu diberi kebebasan, kita bebas katanya. Baca kitab suci benar dengan baik, jangan ikut-ikutan. Jangan dia tawarkan dari mimbar apanya madu, sebenarnya racun itu saudara saat ini. Kenapa mereka tidak buka? Karena perut sekarang itu digaji kok. Sekarang coba kan kalau kita lihat, sering saya waktu saya baca, kita sering disuruh baca. Makanya saya begini saja, saya melihat, wah itu luar biasa. Kan disogok itu sebenarnya. Ya, coba lagi orang mati kok tega-teganya mereka terima itu loh. Saya sampai elus-elus dada, otaknya kan udah gak ada. Ini orang kan lagi susah. Nah, di mana-mana itu. Coba kan, di mana-mana orang sakit, mereka pungut kan begitu. Ajaran Tuhan boleh nggak cuma ngambil-ngambil seperti itu? Ya. Rasul Saul itu dia tidak mengambil. Berikanlah cuma. Ada nggak firmannya? Ya, coba baca. Ya. Matius 10 ayatnya 8 ya. Ya. Coba baca itu coba. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berikanlah cuma-cuma. Disuruh pungut nggak? Ayo. Tidak. Coba baca Kisah Para 20 ayatnya 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yeshua, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba saudara, sekarang pungut sana pungut sini nggak? Tidak diungkapkan karena sudah disogok.
Karena di Sogo, makanya kalau orang mati itu cepat benar-benar cepat kakinya mereka jalan itu. Bukan mereka menghibur itu saudara. Kalau orang-orang namanya tidak tahu kitab suci itu tidak pernah baca, oh itu suatu penghiburan, bukan. Ya. Inilah ajaran-ajaran yang tidak benar dan tidak sesuai di dalam Tuhan. Bukan orang sebelum mati orang ini dikasih tahu gitu loh kan. Kalaupun nanti dia tetap kepala batu itu yang penting kau sampaikan namanya ini, ya. Yang penting kau sampaikan, ya. Kita lihat Iyob itu mengalami, Iyob itu orang kaya bukan, ya. Karena sudah diganti orang-orang ini yang saya bilang tadi ini taktik-taktik iblis ini kan nama orang itu diganti, gitu. Suka banget yang begitu gitu. Nah, namanya Iyob di dalam kitab suci ini kan Ayub. Satu huruf berbeda nggak artinya? Halo? Ya, satu huruf itu berbeda, pasti artinya juga berbeda. Contoh namanya presiden. Presiden dengan presiden itu sama nggak artinya? Ya? Berapa huruf yang beda di situ? Hanya satu huruf. Presiden dengan presiden, ya? Kan hanya satu huruf. Sudah beda artinya. Nah, itulah yang disukai orang-orang sekarang ini, saudara. Makanya kalian ini simak yang saya khotbah ini, jangan engkau bosan, ya, jangan engkau nafsu, karena berdasarkan isi kitab suci. Iyob itu orang kaya, ya, orang kaya. Akhirnya diuji imannya itu melalui apa? Anaknya mati nggak? Anak laki-lakinya perempuan mati nggak? Hartanya habis nggak? Habis hartanya apa lagi? Sakit, namanya apa? Kanker kulit. Jadi saya anggap itu namanya kanker kulit, ya. Pada waktu namanya dia menghadapi kanker kulit tadi itu, dengan dia lari nggak ke tabib? Halo, dia ke tabib nggak? Ya? Dia tidak pernah kata tabib. Makanya bilang iblis bilang, coba deh jamah tubuhnya, maka dia akan nanti korbankan apa saja, kan gitu, ya. Coba baca Iyob 2 ayat 4. Iyob 2 ayat 4. Coba pada ini mengalami juga loh ya, mengalami hartanya habis dan lain sebagainya, tambah lagi penyakit loh, luar biasa loh ini. Apa bukan nabi ya? Jadi di dalam kecil bukan nabi, tapi dia termasuk di surat-surat. Lalu jawab iblis kepada Yahweh, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Begitulah yang terjadi sekarang ini. Makanya dia bilang datanglah makan roti tanpa bayar, kan gitu kan? Daripada lu poya-poyakan tempat lain. Atau paling tidaklah sekarang kalau kau penyakit, kalau penyakit itu kalau kau tidak punya Tuhan kan paling tidak kan yang disedot danamu kan udah di rumah sakit. Tapi kalau kau percaya namanya Tuhan, gratis nggak? Sekarang lu ini Ibu Ana, Evan, Ina itu sudah berapa tahun nggak ke dokter, nggak ada obat? Sudah puluhan tahun, sehat-sehat, untung nggak? Ngirit nggak lo hidup ini? Percaya nggak bahwa Tuhan itu yang menjaminmu itu selama puluhan tahun ini? Halo? Kenapa dia jamin kau itu seperti itu? Kenapa dia jamin lo sampai saat ini lo tidak ke dokter, sehat-sehat saja? Kan saya belum sama kan gitu kan? Kenapa? Karena engkau mengakui bahwa dia adalah Yahweh itu yang mengorbankan nyawanya dengan setetes darahnya itu, dia jamin lo apanya kesehat. Tadi yang kau baca tadi Ulangan 7 apa tadi itu? Ya? Orang yang namanya mengikuti perintahku hindarkan penyakit. Berikanlah kepada orang yang sehingga orang itu mondar mandir rumah sakit. Tuhan mengajarkan lo mondar mandir nggak? Ya? Zaman Yesua itu ada dokter nggak? Halo? Ada. Siapa dokter siapa? Dokter Luka. Namanya dokter Luka. Pernah nggak Yesua bilang bawa ke dokter Luka? Enggak. Tidak pernah ada, saudara. Itu yang dia maksud tadi itu loh. Datanglah ambillah roti ini yang gerasi. Maksud itu apa? Makanya engkau baca setiap hari itu sehingga lo punya pemahamannya akan isi kitab suci. Karena disitulah engkau bicara dengan Tuhan. Beda di luar sana. Dia bicara sama Yesus setiap hari. Gitu? Kan begitu. Ya.
Kau bicara dengan Tuhan itu melalui isi kitab suci, karena suaranya Tuhan itu nempel di kitab suci. Kitab suci, saudara. Ya kan? Bayangkan saja Iyop itu apa? Dia tidak mengorbankan apa sah? Dia bertahan karena dia benar. Ya? Dia korbankan nggak dulu pergi ke tabib, pergi ke dukun segala macam dengan bawa kambing domba ini Iyop? Tidak pernah. Betul. Dia tidak deh, pokoknya saya tidak pernah salah kepada Tuhan. Ya, kalaupun saya mengalami ini, sudah saya tahu ini adalah ujian ini, kan begitu. Ini saya tahu ini adalah ujian yang harus dia lewati. Sekalipun juga istrinya bilang kan gitu kan, kutuk saja Tuhanmu supaya kau mati. Ada nggak istrinya begitu? Coba baca ayatnya 9 tadi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ya. Kutuklah Tuhan, mati. Makanya pada waktu saya mengalami dulu, waktu inanya kencang-kencang dulu ini, sekalipun udah bawa, saya tidak mikirin juga agak. Maka saya bilang, kau dengar iblis, kau dengar baik-baik, dipasang kumeja, tidak pernah akan bawa. Karena sudah saya tahu dokterku itu siapa, dia adalah Yahweh itu sendiri. Coba kalau kesaksian saya begini kan orang ada perhatikan, mereka pura-pura nggak tahu, tapi dia lebih suka namanya dokternya. Lo lihat dokter-dokter ini kan, dokter-dokter sekarang berkelahi nggak? Berkelahi, saudara. Sekarang antara dokter yang satu dengan yang lain, ya, ada lagi dokter lagi satu gitu. Oh, kamu kalau mau tahu, saudara, bahwa Roh Kudus itu bergender perempuan. Coba ini kan dokter-dokter Domo ini kan begitu, coba yang begini-gini lu ikutin, ya. Ada lagi dokter satu lagi, ada namanya dokter GL dengan dokter JT, dulu satu mereka. Wah, sekarang dokter JT ini dia sudah tahu kan bahwa Tuhan kita hanya satu, dia nggak ada Tritunggal. Nah, termasuk GL juga begitu, diancam, diancam dari sinodenya, dokter GL kembali, saudara. Kenapa dia kembali? Ya, karena perutnya. Ya, coba dokter GL ini kan sampai jam tangannya saja miliar-miliaran, saudara. Apakah firman apa diajar di dalam? Dia tidak diajarkan seperti itu. Ya, itulah yang tidak diungkap. Ya, mereka tidak mau dekat bapaknya, cari bapaknya iblis. Iblis itu kan yang seperti itu. Makanya iblis itu adalah bapakmu. Ada nggak firmannya? Iblis itu bapakmu. Iblis itu bapakmu tuh. Dari dulu itu tidak pernah namanya melakukan kebenaran. Coba baca namanya Yohanes 8 ayat 43 ayat 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Itu makanya sekarang itu mereka bapak. Bapaknya siapa? Kan tidak jelas ini. Ya, bapaknya mereka itu siapa? Bagaimana mereka mau menjelaskan bapaknya itu Yahweh tadi itu? Karena namanya Yahweh dengan Yesus beda. Terus ada lagi satu lagi namanya Roh Kudus, namanya Trinitas. Kalau ditanya Trinitas itu dari mana dasarnya apa? Kagak tahu. Coba, apakah itu ada nubuatan enggak? Bingung. Coba kan, kalau dikejar-kejar mereka menjawab, tidak bisa menjawab. Tapi kalau dia bilang saya, kenapa kamu Yahweh itu ada datang di bumi ini, dia satu-satunya, tidak ada anaknya yang diturunkan, dia sendiri yang turun di bumi ini melalui rahimnya Miriam. Ada nubuatan enggak? Oh, saya ada di mana? Baca kitabnya Mose, gitu? Baca Kejadian, baca namanya Ulangan, gitu? Baca namanya kitab para nabi, di mana? Baca kitabnya apa Yesaya, pasti ketemu. Pasti ketemu loh bahwa dia ada Yahweh itu sendiri. Pasti ketemu. Tidak mungkin nanti, karena ada lagi sekarang ini, dia bilang ini kerjasama dengan apa? Bapa dengan anaknya. Membaca di mana? Kejadian 1 ayat 26. Itulah yang ngawur-ngawur itu. Ya, sebenarnya namanya Kejadian 1 ayat 26 sana berbicara dengan tubuhnya, jiwa dan rohnya sebenarnya. Itulah yang digoreng sana, goreng sini. Itu tadi. Dokter-dokter ini dokter-dokter tidak memadai,
dokter STH, MTH itu tidak memadai saudara. Kenapa mereka tidak memadai ini yang ada sekarang ini yang kita lihat sehari-hari itu? Karena dipelajari bukan namanya kitab suci ini yang dari Sion, mereka lebih suka namanya apa Yunani itu. Makanya coba kita lihat mereka pakai Yunani itu. Coba kan kalau ditanya itu, coba mereka membabi buta. Apakah itu ya mendengar namanya suara Tuhan? Akhirnya apa? Hanya bisa janji-janjikan di mimbar itu. Oh sejahtera, sejahtera. Oh kaya, kaya. Aduh. Sedih benar dia seperti itu. Dan marilah engkau merenungkan hari ini. Dengarkan baik-baik itu kan. Ya. Kau tidak boleh takut. Ya. Tidak boleh kau takut karena kau lapar. Tidak boleh kau takut karena penyakit. Ingat kan, kalau coba simak baik-baik ini, apa 1 Yohanes 11 ayatnya 34, ya. Coba kamu baca ini. Ini kan zaman-zaman Yesua dulu ada penyakit lah, ada kelaparan juga, ada orang-orang miskin banyak lah gitu. Coba baca di Yohanes 11 ayatnya 34. Yohanes 11 34 ayat 3 dan 4. Dan Yohanes 11. Dan Eleazar yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yeshua, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yeshua mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Tuhan akan dimuliakan. Sakit itu tidak bawa kematian. Loh, dia bilang kan ada laporan tadi, bos, ini yang kau sayangin sakit, ya. Tapi dia bilang penyakit itu tidak bawa kematian. Apa maksudnya? Loh, sekarang pada waktu itu mati nggak Eliasar ini? Jadi Eliasar loh, bukan Lazarus ya. Jadi Eliasar ini yang benar-benar kejahatan, tapi mereka tidak jahat. Oke, biarkan mereka, nggak usah urusin. Ya. Pada waktu dia mengatakan Eliasar mati nggak? Tapi dia bilang, ya, penyakit itu tidak bawa kematian, tapi apa? Kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau engkau baca terusnya, akhirnya dia datang apa? Sudah ada di kuburan 4 hari. 4 hari itu biasanya bau nggak? Kalau tidak dipermalin, itu biasanya sudah mulai bau, ya kan? Karena manusia ini gampang sekali gitu loh, apanya bau gitu, kan begitu kalau mati kan, gitu. Sudah 4 hari, akhirnya apa? Benar nggak? Diperlihatkan. Kalau orang tangkap pada waktu itu, mestinya mereka ini sadar ini sebenarnya ini bukan nabi, ya. Saya mengatakan awal dulu waktu saya baca, dia bukan nabi, dia adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa saya mengatakan? Karena ada mata rantainya, ya. Pada waktu dia suruh bangkit itu orang sadar nggak? Imam-imam sadar nggak? Pada waktu namanya Eliasar tadi, Eliasar datang, bangun. Sadar nggak imam-imam ini? Bukan makin sadar tapi makin berdosa saudara. Akhirnya mereka ngatur sedemikian supaya bunuh namanya Yesua, termasuk juga namanya Eliasar saudara. Kalau kau baca, itulah tabiat-tabiatnya manusia yang ada di bumi ini, yang tidak mendengar namanya apa? Nasihat Tuhan. Gitu. Ini kan dia perumpamakan saja, ya, kan begitu, ya. Supaya namanya orang Israel sadar. Yang saya benar-benar prihatin sekarang ini goim, ya, goim ini sampai sekarang itu tidak mau loh saudara. Kalau ada pun yang sadar sekarang itu setengah-setengah, ya. Tidak ada benar yang tegas-tegas itu loh, bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini. Ikuti saja perintahnya, ya. Taurat itu mutlak, bukan relatif. Tidak ada saudara abu-abu. Kalaupun nanti dibilang bahwa dia bernama Yahweh, masih ada 2 pribadi, ini ngawur. Kalau 2 pribadi itu bukan lo hidup tapi mati nggak? Kalau Tuhan itu 2 mati nggak? Mati, bukan saya. Khotbah-khotbah yang lalu itu kan catat baik-baik, bukan saya. Tulisannya di dalam. Tuhanmu 2 itu mati, hanya Tuhanmu Esa. Pada waktu dan benar Tuhan bahwa dia Esa.
Tidak ada yang lain. Makanya dia jawab lagi namanya Yahweh itu sendiri. Tidak jauh-jauh kerajaan surga. Kan begitu kan? Tidak jauh-jauh, tidak akan mati. Ya, tidak akan mati kan begitu kan? Kalau engkau sadar, ya, engkau sadari kesalahanmu, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin minta ampun kepada Tuhan bukan sekedar itu, mulu bacalah kitab suci ini. Supaya apa yang diperintahkan berjalan ikuti, pasti engkau hidup. Begitu gak yang kau tangkap ini yang kita khotbah hari ini? Halo? Amin. Ya? Harus punya kesadaran seperti itu. Ya? Jangan ikut di luar sana kebenaran-kebenaran. Mana pernah dia mau mengatakan kebenaran? Bagaimana lu mau mengatakan kebenaran? Tuhan saja perlu tidak kenal, lu ganti namanya. Nabi-nabinya, rasul, lu ganti semua namanya, peraturannya, sabatnya, apanya, pondok daunnya, semua. Kok nggak mau? Bagaimana lu mau benar? Ya? Bagaimana lu? Itu yang kau ketemu, itu yang di luar sana dia ketemu Yesus itu bukan Tuhan. Itu dia menyamar, itu iblis-iblis itu kan begitu kan? Mendengar sedikit yang masuk dalam kupingnya sih, oh itu suaranya Yesus. Dia tidak bernama Yesus. Mau nggak dia bernama Yesus? Pengalaman lo baca dalam kitab suci, mau nggak dia bernama Yesus? Dia tidak pernah mau. Itulah yang jadi biang keroknya. Kalau engkau sudah tidak kenal Bapamu, ya susah di situnya. Makanya engkau harus kenal Bapamu, nama Bapamu harus kau tahu, sifat Bapamu harus kau tahu. Supaya kau tahu ini sifat Bapamu, nama Tuhan, bacalah kitab suci, kan sebenarnya begitu. Yang kita baca hari ini. Amin gak saudara? Ya? Mau gak bertobat? Mau gak kau sadar? Mau gak kau dengar namanya suara Tuhan melalui kitab suci ini? Ayo kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Baikkan kemudahan Tuhan, aku masih mengizinkan lagi hari ini.